Kabar duka datang dari olahraga tinju profesional Indonesia. Hero Tito meninggal dunia pada Kamis 3 Maret pukul 16.45 waktu Indonesia Barat setelah sempat menjalani perawatan selama 5 hari di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta. Kabar ini telah dikonfirmasi manajer sekaligus promotor Armintan. Hero Tito berhadapan dengan James Mokuginta untuk memperebutkan gelar Lowong Asosiasi Tinju Indonesia kelas ringan di Holy Wings Gatsu Club 5, Jakarta, Minggu 27 Februari lalu. Naas dalam pertandingan 10 ronde itu, Hero Tito terkena pukulan telak hingga tersungkur pada ronde ke-7. Pasca kejadian tersebut, Hero Tito diketahui mengalami pembengkakan otak. Petinju asal Malang itu sempat menjalani operasi melewati masa kritis dan harus menggunakan alat bantu ventilator selama 5 hari. Sobat Vidivisi, edema cerebri atau otak bengkak adalah kondisi pembengkakan di otak yang dapat dilatar belakangi oleh kecelakaan, trauma, atau kondisi medis. Keadaan ini akan menghambat asupan darah dari dan ke otak sehingga otak pun kehilangan oksigen serta mengalami gangguan fungsi. Trauma kepala yang rawan terjadi dalam olahraga tinju memang menjadi salah satu penyebab pembengkakan otak. Namun selain itu, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh stroke, pendarahan kepala, infeksi virus, tumor, atau ketinggian. Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf, menyebutkan salah satu tanda atau gejala pembengkakan otak yang sering disepelekan, yakni sakit kepala. Kalau sakit kepala tidak ditangani dengan tepat, nggak tuntas ya, nggak ketahuan sebabnya apa, itu malah dia bisa berlanjut dan akhirnya bisa berakibat kecacatan bahkan kematian. Karena bisa jadi ini merupakan salah satu tanda misalnya perdarahan otak atau ternyata tumor atau ternyata infeksi selaput otak yang bisa berkomplikasi menuju pembengkakan otak dan bisa berakibat fatal. Supaya kita tahu ini sakit kepala kita ini yang bahaya atau tidak gitu ya. Jadi kalau yang sakit kepala yang bahaya biasanya memiliki tanda-tanda khas. Yang pertama, sakitnya kronik progresif atau bahasa gampangnya dia semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin berat, terus dosis obatnya biasa minum obat 1 biji mempan, kok ini bisa harus jadi 2, jadi 3 seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sakit kepalanya ini memburuk apabila kita batuk, bersin atau mengejan gitu ya. Ya pokoknya sesuatu yang membuat kita agak nah itu membuat kepalanya bertambah sakit. Kemudian yang ketiga, sakit kepalanya ini bisa membuat seseorang terbangun ketika sedang tidur. Ya, ingat, terbangun ketika sedang tidur. Bukan sakit kepalanya bikin nggak bisa tidur ya, bukan. Tapi lagi tidur enak-enak terbangun karena sakit kepala. Ini hati-hati. Kemudian selanjutnya, sakit kepala ini bisa diiringi dengan keluhan lain seperti misalnya ada kelemahan, ada bicara cadel, mulut miring dan semacamnya itu ya. Dan bisa juga ada kejang. Jadi sakit kepala yang seperti ini hati-hati, bisa jadi adalah sakit kepala yang bahaya. Diagnosa pembengkakan otak akan ditegakkan setelah penderita menjalani rangkaian pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti CT scan atau MRI untuk menentukan lokasi pembengkakan. Jenis terapi dapat berupa obat, tindakan medis, hingga operasi, sesuai dengan keputusan dokter spesialis bedah saraf yang menangani. Tujuannya adalah mengembalikan asupan darah dan oksigen ke otak, sembari menyelesaikan faktor penyebab bengkak otak itu sendiri. Pada kasus ringan, cairan di otak dan kondisi bengkak akan mereda hingga menghilang dalam beberapa hari. Tetapi dalam kasus tertentu, kondisi ini juga dapat berakibat fatal. Maka jika Sobat Vidivisi mengalami salah satu tanda pembengkakan otak seperti sakit kepala yang parah, jangan sepelekan. Periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan medis. Stay safe and healthy, sampai jumpa di Health Today berikutnya.